Rahmati Allah kembali di program bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Gus, yang tadi sudah menyampaikan bahwa di antara kenikmatan atau hikmah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menjalankan ibadah salat tarawih di malam ke-13 yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Dalam bentuk kenangan pada saat dukun itu dimunculkan, bukankah orang-orang yang beriman ini kemudian dimatikan? Apakah dalam artian datang di hari kiamat ini ketika dibangkitkan atau bagaimana amannya ini? Kalau yang disebutkan di sini ini kan sesudah dibangkitkan. Sesudah dibangkitkan. Ya ayaumal qiyamati. Jadi dia nanti akan datang pada hari kiamat yang hari kebangkitan. Yang sudah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Kemudian akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan kemudian mendapatkan balasan. Yaitu di dalam seseorang yang digiring menuju Allah inilah ini melewati rasa ketakutan yang dasar, teror, rasa penyesalan, kesedihan yang fil fazil akbar. Di penyesalan karena teringat amal-amalnya yang dulu, seperti orang yang dulunya membunuh atau apa saja kemudian dipegang mau dihadapkan majelis ini kan sudah rasa takut karena dia sudah tahu akan dihukum seperti ini, hukuman keras. Sebetulnya manusia ini tahu karena tidak mampu mengendalikan nafsu dan tertipu oleh rayuan dan setan. Jadi mereka akhirnya lupa kepada Allah dan mengikuti ajakan-ajakan setan. Makanya di dunia ini kita terus diingatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah bahwasanya setan ini selalu mengajak kepada kehancuran, menyanyikan jangan percaya. Sudah percayalah penuh dengan yang diajak oleh Allah. Syaitan yaitu kumul fakr wa ya'muru bil fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sedangkan Allah ya'idukum maghfiratan wa fadlan. Syaitan itu menyanyikan kemelaratan, lalu menyuruh orang berbuat jahat, keji, mengada, memenuhi ajaran Allah, nggak ada, ekonomi nggak maju semuanya. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, zaman terakhir. Ini ada satu hadis begini, badiru bil amal sitan. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan kebaikan. Sitan min qabli maji'i sitan, sebelum datang 6 perkara. Sebelum kekuasaan diserahkan oleh orang-orang yang kepada orang-orang yang bodoh dengan Allah. Sebelum banyaknya polisi-polisi yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pengaman, malah polisi dunia tambah membuat case seluruh dunia. Ini sebelum datang ini kesulitan. Sebelum hukum sudah bisa dibeli, sebelum orang-orang kaya niku akan berbuat jahat. Tidak pikir sekarang mereka yang punya uang membangun bisnis judi, membangun bisnis lokalisasi, membangun bisnis perminuman dan lain sebagainya. Ini sebelum datang yang seperti ini. Kalau ini sudah merajalela orang kaya, lomba-lomba membangun tempat maksiat, petugas keamanan sudah tidak menjalankan perannya, hukum sudah bisa dibeli, dan penguasa orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Betapa sulit kita akan melakukan amal kebaikan. Sejarah telah mencatat kalau negeri kita 2 kali pernah dikuasai oleh komunis. Kita tahu bagaimana sulitnya kita sholat, kita mencari ilmu dan sebagainya. Dan makanya mumpung
bangsa yang masih dipimpin oleh pemimpin yang mengenal agama. Tugas keamanan kita ini masih menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun ada beberapa, tapi dihukum. Meskipun ada beberapa yang masih bisa dibeli. Meskipun ada orang-orang kaya yang masih ingin membangun masjid, ingin selalu memberikan buka gratis, dan masih banyak juga. Mumpung seperti itu, makanya pergunakan kesempatan ini. Kalau dalam hadis lain, itu Imam Muslim, badiru bil amal sitan, tulu asyamsi min maghribiha, wa dukhan, wa dabbatul ardi, wa dajjal, wa huwaisati akadikum, wa amral amal. Bersegera kalian sebelum datang malam. Satu, terbitnya matahari dari ufuk barat. Yang kedua, munculnya Tuhan. Asap yang tebal ini mungkin digambarkan ketika perang nuklir. Di nuklir ini kabarnya kan sekali meledak, debunya puluhan tahun ini akan membuat sinar matahari tertutup. Nah, kita bayangkan kalau matahari ini kena mendung saja sudah tidak terlihat, tenggelam. Nanti tertutup oleh asap yang begitu tebal. Sekarang belum nuklir aja ada bom rudal hipersonik itu. Kalau melihat itu media sosial yang sekarang perang itu, sudah jalanan menjadi gelap, nggak terlihat. Bayangin nanti kondisi seperti itu pasti akan terjadi. Nah, di situ kita akan kesulitan untuk beramal lagi. Yang keempat, waqabla khuruji dajjal wa qabla khuruji dabbatil ard, sebelum binatang-binatang yang ada di bawah tanah ini naik ke atas. Bayangkan, padahal yang paling ganas itu yang ada di bawah. Ada ular anaconda. Kalau di film ya, itu di bawah semua yang sangar-sangar itu. Ini kita ada ular kecil dan ada kelabang aja sudah, apalagi anaconda yang keluar. Belum dajjal nanti datang. Wa khuwaisati akadikum, dan sebelum di perkara khusus yang menimpa salah seorang di antara kalian ini dimaknai kematian. Nah, ini setiap orang pasti mati. Wa amral amah, dan perkara umum yang mengenai setiap ini dimaknai yaumul qiyamah. Jadi sebelum 6 perkara ini, ya, Anda masih dapat kesempatan bisa menabung amal untuk bekal di akhirat tercatat. Sebelum matahari terbit dari ufuk barat, sebelum munculnya Tuhan, ini pertanda kiamat. Sebelum munculnya dabbatul ardi, sebelum munculnya dajjal, sebelum kematian, sebelum hari kiamat. Ini ketakutan ini yang dimaksud masalah ya nanti pada hari kiamat ya. Setelah dibangkitkan, itu memang suasana kacau balau, sangat genting sekali, sangat mencekam bahasanya sekarang. Bukan hanya saat perang sekarang, semuanya nggak bisa tidur mendengar suara pesawat saja, suara itu roket lewat meleduk. Nah, ini menurut berita di media. Jadi kan ada satu keterangan bahwa orang-orang yang beriman ini tidak akan mengalami atau tidak menangi datangnya kiamat karena dimatikan oleh Allah terlebih dahulu. Ini gimana guys? Iya, emang betul itu mereka yang beriman ketika tanda-tanda kiamat itu sudah muncul, seperti ya ketika ya taubat ini masih diterima sebelum 2 perkara. Sebelum matahari terbit dari ufuk barat dan sebelum roh sampai di tenggorokan. Itu sudah dikatakan Imam Muslim dalam satu hadis, mantaba qabla tulu irsyamsi min maghribiha taballahu alaihi. Yang bertobat sebelum matahari muncul dari ufuk barat, maka Allah pasti masih menerima tobatnya. Nah, hadis lain yang Imam Tirmidzi, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah masih menerima taubat hambanya selama
roh belum ditenggorokan. Ini orang-orang yang betul-betul beriman, ketika datang tanda itu sudah dikunci sama Allah, tidak bisa berubah. Begitu juga orang-orang yang sebelumnya tidak beriman, ketika datang tanda hari kiamat seperti matahari dari barat, kemudian dia beriman, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi artinya begini, jadi orang-orang iman ini ketika berhari kiamat dijauhkan dari segala ketakutan. Di dunia saja la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu. Orang beriman adalah orang yang tidak mempunyai kekhawatiran, tidak mempunyai kesusahan, keprihatinan, yang adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ini kalau imannya bukan sampai di mulut dan sampai di tenggorokan. Nabi sudah menginformasikan nanti di zaman akhir umatku imannya yang adanya di lisan, tidak sampai masuk ke hati. Sudah disebut di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam kitabnya Fathur Rabbani kemarin dalam kajian Sabtu pagi. Kita ini jauhkan diri kita dari sifat munafik. Kita mengucapkan takbir sampai berapa kali, tapi hati kita banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Sampai dalam urusan sholat kita, apalagi selain sholat. Jadi yang ada tampak di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu 500 tahun berapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Tahun 400 berapa? 70 kelahiran beliau, wafat tahun 565. Itu kajian kitab ditulis oleh beliau tahun 545 Hijriah. Sudah 1000 tahun yang lalu. Banyak yang mukmin bertaubat, apalagi di zaman sekarang. Nah, ini tentu saja sangat sedikit sekali orang-orang yang betul-betul beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wajib tetap bersunnah. Tidak boleh menjustis ya. Ini Gus, sebelum kita lanjut kembali bincang kita di Pandemi Gus, ada yang sudah bergabung, ada Bapak atau Mas ini ya, Mas Sono yang ada di Kaliwaron ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bapak Raden Wasono. Raden ini masalah. Oh gitu. Raden dari Tulungagung. Masya Allah. Denmas. Denmas. Pak TNI. Ini yang ditanyakan Gus, bagaimana cara kita untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, karena terkadang kita ini tanpa sengaja menyakiti hati, padahal kita hanya ingin menasihati, bukan sengaja untuk menyakiti. Kalau di depan umum, nah itu kan namanya merendahkan. Tapi ini kadang-kadang memang dilema untuk mengingatkan orang gitu. Juga secara pribadi menasihati kadang-kadang juga ketika ada penolakan akan mudah sakit hati. Itulah sudah menasihati ini yang tadi disebut dalam kajian kemarin. Orang-orang yang rendah itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat, atau tidak mau mendengarkan nasihat, tak mau tahu apa yang diucapkan orang lain, dan tidak peduli dengan apa yang dinasihatkan orang lain. Bagi kita jangan melihat orang yang memberikan untur mati lawalatan bermangkola. Lihat apa yang diucapkan. Jangan melihat apa yang diucapkan itu memang benar, ikuti. Kenapa sakit hati kalau kamu memang salah? Urusan dia niatnya merendahkan, itu urusan dia dengan Allah. Kita kan nggak tahu orang itu niat merendahkan dia, tidak, belum tentu. Orang itu ini ya, memberikan nasihat. Kita ini tidak boleh bersuudzon kepada orang. Tetap orang berikan nasihat, apalagi ini seorang misalnya memang menyampaikan kajian kitab umpamanya. Kalau memang keterangan seperti itu, nah ini kan yang orang yang merasa terkena biasanya kan sakit hati. Ini sakit. Ini kan gak beres. Nyindir saya. Nah, itu berarti kalau padahal ini pengajian umum menyerang kepada ya siapa saya seperti itu, dan ini bukan menyerang ini, dan itu kajian kitab. Makanya kalau saya akan mengaji
pakai kitab. Jarang sekali kalau saya ceramah. Takutnya kan orang ketemu orang-orang yang sudah seperti ini. Ada di sini, ini loro hati ambil aku, ini loro aku lah. Ini yang takutnya seperti ini. Masyarakat kita kan badaunya seperti itu, SDM-nya. Dia nggak mau ngaji, nggak mau deket dengan. Tapi kalau ketika mendapat nasihat, dia sok ngerti. Ini kan menyakiti, ini kan repot ini kan. Ketemu orang kayak gini memang perlu dimakankan baju aja, perlu disetel kaset sing dari copot boyo, untung nggak dicopot boyo. Udah gini loh, kita kalau mendapatkan nasihat kayak itu baik ambil. Yang penting kita dalam memberikan nasihat tidak merendahkan, tidak merasa lebih baik. Nah, itu urusan yang tahu kan ini urusan hati, ini amalan hati. Nah, kalau kita jangan melihat siapa yang melihat, lihatlah apa yang dinasihatkan. Kalau itu baik ikuti. Oh iya aku salah ini kalau memang ada niat baik. Kalau seperti Bapak Wasono ini yang disampaikan kayaknya nggak ingin niat menjadi baik. Ya. Memang yang mencari ingin baiknya sendiri. Dia ingin dianggap sudah baik. Ini yang nggak fair. Ya. Kalau kita memang nggak ingin dinasihati ya harus ada perubahan, ya harus seperti itulah. Orang ini punya kewajiban sendiri kalau sudah tahu dia wajib menyampaikan. Dan di dalam menyampaikan mungkin yang perlu dipelajari ya cara penyampaian dengan baik, dan orang itu berbeda-beda. Koyo paku niku lho ono dilebokne ku lewat ngene nang ngene nopo ngomongane nang ngene kae yo gak perlu solo-solo dulu. Lah iki sing dipaku golongane beton arek itu ditutup nopo. Nah, itu baru bisa. Nah, jadi kita harus tahu siapa yang kita kasih nasihati. Kalau dengan lembut tidak bisa, dengan agak naik tensinya, kalau sudah ini karena sayang, bukan karena merendahkan, ini kan karena sakit hati, mungkin karena ada niat yang sudon. Kalau memang dia ingin menjadi baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu memang saya seperti itu. Kenapa kita marah? Nama kita sakit atau kalau kita seperti itu? Kalaupun tidak seperti itu, ngapain marah? Nih, cukup merasa puas, kafa billahi alima, wa kafa billahi syahid. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menyaksikan keadaan kita. Gak perlu kesaksian orang lain. Nah, ini di dalam kitab tasawuf ya mungkin orang yang seperti ini ingin dibenarkan sendiri, tidak mau membenarkan orang. Ini tipenya seperti ini. Egois ini. Baik Bapak Wasono, yes, fenomena yang ada di tengah masyarakat ya seperti itu. Hanya tinggal kita cari cara yang terbaik untuk menyampaikan nasihat itu. Yang terpenting setiap kita mendengar nasihat terima ya. Urusan dia merendahkan itu urusan dia. Dan harusnya kan kita merasa ini Gus, tersenggol biar ada perubahan kan. Terima kasih dong. Saya ini sampe nang dokter ngegate ngono diperiksa penyakit didudulno lah enak. Terima kasih gratis. Nah kalaupun kita tidak seperti itu, ambaikan ya. Terkadang orang kan niku medit padahal ya mboten umpamane. Nah terus ngapain terus sama ngamuk? Cocok kon. Nah ini kan hanya bisa merusak amalan kita, bisa menambah dosa. Nah kalaupun tidak sesuai dengan kita ini dilokno ngene padahal kita enggak. Kalau kamu tidak seperti itu ya oke. Ya terima saja. Kamu harus merasa cukup. Jangan sampai ucapan orang itu membuat hatimu bersedih, susah hanya karena tidak sesuai. Berarti awakmu cek durung ikhlas, cek kepingin dilem menungso, kepingin dilem wong. Nah orang yang seperti inilah orang yang tertipu. Oh anu wis tipu, talah wis ditoto dhisik. Ojo kumpulno wong ditoto awake, toto keluarga. Ini sing paling penting. Ini yang paling penting.
Terima kasih Om Sinaja, terima kasih. Seperti ini orang-orang yang betul-betul niat kebaikan. Andaikan tidak ada pada dirinya, dia sudah merasa cukup dengan Allah. Biarlah orang berkata apa. Ini memang zaman akhir seperti ini. Oke, ini sudah disyaratkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah 450 sampai 505, 1000 tahun yang lalu. Hidup di zaman akhir, usaha di tengah-tengah masyarakat. Kita memegang agama kita. Kita harus siap, hati kita ini sakit. Kita harus siap, kita ini digoda oleh ekonomi. Kita tahu ketika saat ini kita ini berbuat baik, ketika kita ini berbuat banyak bulian, banyak cemoohan, seperti pakai sarung katanya orang sunat, pakai goblok lah, ada itu. Lah bojone ngaji dari ini no tak ondok no mana ya tuwek ngaji. Seperti ini omongan-omongan ini tidak. Latub laun nafi amwalikum wa wala tasma'unna minal ladina utul kitaba wa minal ladina asyraku adzan katsira. Nanti kamu akan saya uji dari hartamu, dari keluargamu, kemudian pasti kamu akan mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak enak. Ini adzan katsira, banyak gangguan-gangguan. Nah, ini yang disyaratkan Nabi. Sayati zamanun ala ummati as-sadiru fi ala dini kalqabidi ala jambi. Akan datang satu masa pada umat saya di mana orang yang sabar pada zaman itu untuk memegang agamanya seperti orang yang menggenggam bara. Dan gini, wow, dihujat, dibully, wong lakoni apik niku dibully. Awatan tok ae lho. Wajib. Biasa ngoten iki sudah wong maklum yang ngomong itu. Ya, orang yang belum tahu. Kita anggap saja biarlah anjing menggonggong. Dan godaan ekonomi itu biasa. Kamu akan melihat ngomong kafir, wong sing gak iman, gak sembahyang, wih, nyambut gawe lancar, duwe akeh. Ini sing anu gak ono duwike biasa. Enak yo gawe konten mbek muda-muda. Wong sing nyawer sampe ngaji gak ono nyawer. Digoda. Makanya kita jangan terpengaruh hidup di zaman fitnah ini seperti ini. Yang benar dimusuhi, sing salah dibela. Sing apik niku ditutupi, sing elek diumbar. Niku sampeyan bahkan didukung gitu. Yang penting kita ini punya prinsip. Ini ilmu, pentingnya ilmu. Yang penting kita tidak seperti itu, kita merasa cukup. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi mosok sampeyan disesana pangeran sing butuh saksiane menungso. Apakah manusia itu bisa memberikan manfaat? Kul inilah amliku naf'an wala dharran wala rasyad, itu kata Nabi dalam surat Al-Jin. Muhammad marah-marah. Wong lek awakmu gak iso ngekei manfaat, gak iso ngedono musik, gak iso ngekei pituduh. Ini sing iso ngekei pituduh iku mek Allah. Ini semuanya gak bisa. Manusia ini sekelas Kanjeng Nabi gak iso ngekei. Apalagi manu. Nah sampai terus boleh ridane menungso njalo menungso ge opo. Soale senengane dilem iki ya wigane cilik ya. Baik Gus, begitu menarik ini bahasan kita di pagi hari ini Gus. Kemudian ada yang kedua ini Gus, ada datangnya dari siapa ini, Mas Hilal yang ada di Surabaya Timur ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika bersedekah membangun masjid dengan uang haram, entah itu mencuri atau korupsi, melainkan orang-orang yang ya ini paham agama, tahu agama, apa ngerti agama kita tidak tahu. Yang jelas kopiahnya licin. Yang ditanyakan apa dapat pahala gitu kayak sodako. Sodako tapi pakai uang korupsi. Makanya itu ada amal soleh tidak semua diterima. Bisa diterima, bisa ditolak. Yang pasti diterima adalah membaca sholawat, aja. Oke, jadi sholawat ini satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah. Ya, ini kan ada satu syair, lama lewat kalam syair. Ikhlas sholat ala Nabi Muhammadin adimi sholat ala Nabi
Fakobulu akhatmun bila tarotuti. Ya, ya. Semua amal itu masih ada di tengah-tengah antara diterima dan ditolak. Illa shollat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adini sholat langgengno sing kontinu aja selawat. Fakobulu akhatmun bila tarotuti. Itu ditarotuti dari diterima amal selawat itu pasti. Khatmun itu ditarotuti tanpa ada keraguan. Ini kalau amal sedekah disertai atau dengan menggunakan uang yang haram, inna Allah yaqbalu shadaqatan min haramin, itu kajian kita Wasiatul Mustafa. Bab sedekah kemarin itu termasuk puasa yang makan dari rezeki yang haram. Itu bab sedekah bisa dibuka kemarin. Kalau sampai ikut pengajian di Ampel, Serambi Ampel, sore hari setiap hari selama bulan Ramadan itu sudah diterangkan tentang sholat pertama. Layak balullahu sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Seperti hanya sholat, ada syarat diterima, ada syarat sah. Begitu juga saudara ada sah diterima. Kalau ibadah seperti sholat untuk sah saja ya syarat-syaratnya, rukunnya harus dijalani. Yang membatalkan ditinggalkan. Namun ada syarat yang diterima. Ini bab tasawuf. Nah itu membutuhkan 6 perkara dalam kitab Sulam Taufik. 1 harus ada ilmunya, 2 harus khusyuk, 3 harus ikhlas, 4 yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati itu dari rezeki yang halal. Dan yang kelima, tidak merasa ini dari dirinya tapi semata-mata atas pertolongan Allah. Yang keenam, tidak merasa amal yang dikerjakan sudah baik tapi merasa masih banyak kekurangan. Nah inilah amalan yang layak untuk diterima. Begitu juga sedekah. Kalau tidak terpenuhi syaratnya ya tidak sah. Tapi kalau syarat terpenuhi belum tentu diterima. Nanti diterima ini harus dari halal, harus ikhlas dan sebagainya. Jadi kemudian begini, kalau seandainya ini ya bukan korupsi, kalau korupsi urusan dengan negara ini, uang hasil merampok lah, taruhlah seperti itu. Kemudian dia kebingungan mau diarahkan kemana ini, sementara dia sudah lupa dulu yang dirampok itu siapa. Bagaimana cara taubat? Iya, cara taubatnya dari dosa dengan harta ini. Kalau mencuri harta kan bukan hanya taubat, tapi harus mengembalikan. Nah, sedangkan yang dikembalikan ini mau kembalikan kemana ini? Apalagi orangnya sudah mati, tidak ada ahli waris atau tidak diketahui kemana dia, bagaimana hidupnya. Misalnya punya utang sama orang, nah ini ya kan wajib mengembalikan. Sedangkan orang yang ahli waris tidak ada, dia alamatnya sudah tidak diketahui keberadaan, gimana cara bertobatnya. Ya uang itu kembalikan untuk kebaikan. Insya Allah nanti yang punya pasti akan ridho. Tapi selanjutnya urusan dipasrahkan kepada Allah nanti kalau seperti ini. Makanya itu Islam menganjurkan kalau kamu itu punya salah segera, jangan ditunda. Mumpung masih ada kesempatan. Begitu juga ketika kita punya hutang, kalau sudah ada selesaikan. Jangan menunggu nanti kalau orangnya sudah mati ya ini sulit. Meskipun kita sudah, nanti kan kita tidak berurusan dengan yang bersangkutan. Masalahnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya nanti akan dipergantungan di hadapan Allah. Itu masih tergantung di sana. Karena belum selesai urusan di dunia. Karena belum berhadapan secara langsung dengan YBS yang bersangkutan. Nah ini masalah segera selesaikan. Ojo mau utang kok disimpan. Sono kadang maksa sampai ngeridit lah iya niku kaono. Ini orang yang seolah-olah itu hidup terus nih, enggak takut. Ada Nabi itu ketika mau diperintah sholat ini yang ditanyakan itu hutang. Ketika masih hutang Nabi tidak mau sholat. Ini perhatikan
halalnya yang penting untuk bisa diterima di antaranya. Baik, Mas Hilal yang ada di Surabaya Timur ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Gus Zainul tadi bahwa bersedekah dengan sesuatu yang haram jelas itu tidak diterima, sah saja tidak. Jadi baik Gus, ini nampaknya waktu ini berjalan begitu cepat. Kita sudah berada di menit 31 ini, lepas dari pukul 1. Sebelum kita pamit undur diri, closing statementnya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar pemirsa pemerhati TV Ambil Denta dimanapun anda berada, bulan Ramadan terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan dan itu akan terus berjalan. Hanya hari kiamat yang menghentikan bulan Ramadan. Termasuk malam hari ini tidak terasa kita telah berada di hari yang ke-13. Ramadan semakin berkurang, semakin sedikit. Kami dari Bumi Ambil Denta mengajak bersama-sama mari terus memanfaatkan setiap detik, menit, jam, hari Ramadan, malam siang Ramadan. Mari kita menggunakan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita, untuk memperbanyak bekal kita sebelum pada saatnya nanti di waktu yang tidak kita ketahui kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita apa yang telah kita upayakan selama bulan Ramadan itu akan sangat kita butuhkan. Nah itu Ramadan ada ibadah yang paling utama, puasa. Puasa ini ada jaminan surga. Puasa ini jaminan ampunan dosa sampai datang Ramadan yang akan datang. Puasa ini ada jaminan dari Allah diberikan pintu khusus di dalam surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi jangan meremehkan puasa. Dan puasa yang diminta oleh Allah bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tapi yang lebih daripada itu adalah menahan diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat seperti yang disebut Nabi. 5 perkara yang menghapuskan pahala puasa: berdusta, menggibah, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Ini juga dikatakan Nabi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kamu berpuasa, maka berpuasalah. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, lisan kamu, adil kitbi, wa af'alil maharim, dan semua yang diharamkan. Mudah-mudahan lewat renungan malam hari ini, semoga kualitas puasa kita, tarawih kita secara khusus, umumnya semua amal ibadah kita, Allah tingkatkan nilainya dari hari ke hari, sampai semoga Ramadan tahun ini mampu menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pencerahannya, dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan baik pendengar setia, dengan demikian maka berakhir pula bincang Ramadan edisi hari ini, Ramadan di lembar yang ke-13. Dan salam tak lupa mengucapkan terima kasih atas pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kami, dan juga teman-teman yang sudah ada di studio yang ikut mensukseskan acara di pagi hari ini. Dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Akhirnya salam syukur, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah jumpa kembali esok hari di bingkai program yang sama, tetap di 90 FM Radio Ambil Denta, suara syiar Islam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.